Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Yustian SPD dengan NIP 1992083 2024 yang ada di angkatan 2 dan unit kerja di UPTD SD Negeri 1 Suci. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K. Latar belakang. Kemajuan teknologi telah mempermudah aksesibilitas dalam berkomunikasi satu sama lain. Di era globalisasi saat ini, ekonomi menjadi semakin terlihat dengan ditandai oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi. Saat ini, birokrasi Indonesia masih menjadi penghalang dalam proses pembangunan, yang terlihat dari rendahnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Selain itu, masalah birokrasi Indonesia terletak pada pelayanan kepada masyarakat yang belum memuaskan. Dengan kata lain, birokrasi di Indonesia masih belum beroperasi secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menciptakan birokrasi yang profesional dalam menangani berbagai masalah, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai aparatur sipil negara yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan ASN. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan dalam pengelolaan aparatur sipil negara dengan tujuan untuk menciptakan ASN yang berintegritas, profesional, netral, serta terhindar dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, undang-undang ini bertujuan agar ASN mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Berikutnya yaitu maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi ini yang pertama adalah pengenalan atau mengenalkan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya tujuan pelaksanaan orientasi. Yang pertama yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal informasi nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua yaitu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya waktu dan tempat. Waktu yaitu ada daring dan luring mulai dari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan Senin 25 November 2024. Tempat pelaksanaan yaitu di OPD SD Negeri 1 Suci dan ada di Bela Negara di BDLHK Kabupaten Majalengka. Kemudian ada visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Lalu misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur sipil daerah, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum dan mewujudkan kondusivitas serta guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Nah, ini adalah SOTK Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, yang di atas ada Bupati dan Wakil Bupati, kemudian ada staf ahli Bupati, lalu di bawahnya ada Sekda di bawah Bupati dan Wakil, kemudian ada asisten dan lain-lainnya. Kemudian ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama yaitu manajemen kepegawaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin,
pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Yang kedua yaitu ada penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K ini berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapatan atau pendapat rekan kerja setingkat atau di bawahnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Ada rencana strategis atau Renstra di SD Negeri 1 Suci. Yang pertama itu ada visi. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, agamis, dan berkarakter dalam membentuk warga negara yang unggul sejak dini. Lalu misinya ada meningkatkan potensi siswa dan kemampuan guru dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu membentuk sumber daya manusia baik siswa maupun guru yang agamis. Kemudian ada menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, mandiri, dan mampu beradaptasi di era global. Dan yang terakhir ada membangun kebiasaan yang berkarakter dan beretika. Nah, ini adalah struktur di SD Negeri 1 Suci. Ada kepala sekolah, ada komite, bendahara, operator, dan banyak sekali guru ini karena kami adalah sekolah yang cukup besar karena merger dari 2 sekolah menjadi 1 sekolah. Kemudian ada manajemen tugas pokok dan fungsi atau tupoksi P3K di OPD. Yang pertama ada tugas pokok P3K di OPD, yaitu membuat perangkat, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses, ulangan umum, dan ujian akhir. Lalu ada melaksanakan analisis hasil ulangan harian, kemudian menyusun, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai peserta, membuat alat pelajaran atau alat peraga, kemudian menumbuh kembangkan sifat menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan, dan lainnya. Yang kedua ada fungsi P3K di OPD. Yang pertama adalah fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan, program pengajaran, kemudian melaksanakan program yang disusun, kemudian membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Lalu ada fungsi edukasional, yaitu fungsi pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Dan yang terakhir ada fungsi manajerial, yaitu sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Nah, ini adalah rencana hasil kerja atau RHK, metrik rencana hasil kerja selama kontrak, mulai Januari sampai Desember 2029. Yang pertama ada kegiatan pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Sasarannya adalah peserta didik dan tujuannya adalah melatih kecakapan membaca, menulis, dan berbicara peserta didik. Dan waktunya mulai dari Juli sampai Juni 2025. Yang kedua adalah pembiasaan numerasi setelah pembelajaran. Sasarannya sama peserta didik dan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan berbagai macam angka. Dan yang ketiga ada operasi semut setelah pembelajaran, yaitu meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan kelas dan sekolah pada peserta didik. Nah, sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adanya laporan orientasi ini diharapkan peserta didik, guru, serta semua warga sekolah yang terlibat di dalam SD Negeri 1 Suci mendukung kegiatan-kegiatan rencana tersebut sehingga kegiatan belajar dan mengajar berlangsung secara efektif, interaktif, dan menyenangkan dan dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif siswa dan psikomotor. Lalu ada saran yang pertama dari tujuan rencana kerja tersebut diharapkan dapat terrealisasikan sehingga dapat diterapkan ke peserta didik sesegera mungkin dan untuk sesama pendidik
kedepannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi. Kemudian untuk kepala sekolah, kedepannya agar dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada guru atau perangkat sekolah lainnya agar bekerja dengan maksimal. Yang kedua, yaitu kita sebagai pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Lalu ada bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.